guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah, di video kali ini aku mau interview salah satu teman kita TKI Taiwan Informal yang melakukan proses dereh-hiring atau proses mandiri. Beliau adalah salah satu TKW yang berani banget dan ini patut dicontoh buat teman-teman karena keberaniannya cecenya itu mendapatkan gaji di atas 30.000 NT dolar. Jadi aku mau tanya langsung sama beliau prosesnya kayak gimana, terus apa aja yang perlu disiapkan. Jadi teman-teman saksikan video ini sampai habis karena ini penting banget dan jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke guys, jadi sebelum aku mau telepon ke salah satu TKI Informal, mau ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau kalian itu mau aksesoris atau perhiasan yang lucu, unik gitu ya. Kayak kalung yang aku pakai ini, teman-teman bisa aja langsung pesen di perhiasan Siti Formosa. Di situ udah ada Instagramnya Siti Formosa dan juga ada Facebooknya. Teman-teman bisa aja cek langsung model kalungnya, model gelangnya, model anting atau cincin, dan itu cantik-cantik banget, bagus-bagus banget. Macemnya banyak banget guys. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu langsung aja ya cek di Instagram Siti Formosa. Nah oke guys, sekarang kita telepon cecenya ini yang melakukan dereh-hiring atau proses mandiri dan alhamdulillah dia lancar. Jadi aku telepon sama orang yang bersangkutan langsung, jadi kita itu bisa mendengarkan langsung kayak gimana prosesnya, mudah apa enggak, dan keuntungannya tuh apa aja, seperti itu ya. Ini baik banget di-share ke teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo Cece. Ini dengan Cece Handayani ya. Terima kasih ya Cece udah meluangkan waktu ini sambil direkod bertanya-tanya mengenai proses dereh-hiring. Jadi biar teman-teman itu pada dengar dan mereka itu pada terinspirasi dari Cece gitu loh. Cece kan ini barusan finish kontrak atau gimana nih, mau pindah majikan terus proses dereh-hiring gitu atau gimana? Kan aku udah finish kontrak, terus aku maunya kan dereh-hiring, nggak mau pakai agent gitu. Ya. Gimana? Oke, jadi awalnya mau proses dereh-hiring itu ngomong dulu ke majikan atau ke agensi? Aku ngomong langsung ke agensi karena majikan emang aku udah finish kontrak, majikan udah nggak mau pakai pembantu. Jadinya kan aku langsung ngomong ke agensi bahwa majikan udah nggak mau, terus saya mau proses mandiri, nggak mau pakai agent gitu. Ya, terus akhirnya agensi mengizinkan nggak? Tapi ya itu pertama-tama agensi nggak mau ngelepasin, Mbak. Iya, iya. Akhirnya langkah selanjutnya Cece ngelakuin apa tuh? Langkah selanjutnya aku terus ngomong sama majikanku yang lama bahwa istriku kan nggak mau lepas, gimana ini, tolong dong kamu yang ngomong ke agensi gitu. Iya, terus majikan yang ngomong ke agensi bahwa saya itu udah nggak mau pakai agent, kenapa nggak boleh gitu. Majikan kan ngomong gitu, kan nanti takutnya ini itu gitu loh, takutnya aku ada masalah lah, harus dipositifkan dulu majikannya bagaimana, harus dilihat dulu majikan yang baru bagaimana gitu. Takutnya nggak ada asuransi, kamu nanti takut ada apa-apa, nggak ada yang bantu gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, nanti asuransi bisa buka kok di Depnaker sana. Saya bilang gitu. Pokoknya tamunya ngomong bahwa pembantu saya udah nggak mau pakai agensi, bilang aja kayak gitu. Ya masalah apa-apa itu kan tanggungan aku. Majikan nelpon lagi ke agent, tapi agent ngomongnya apa? Ya nanti dulu kita laporan dulu ke Depnaker, kita daftar dulu ke Depnaker sampai 1 minggu sebelum finish baru dipanggil ke kantor agensi tanda tangan. Tanda tangan lepas agensi gitu. Lepas padahal aku ngomongnya udah 2 bulan sebelum habis finish. Oke, iya benar. Terus? Nah, aku kan udah ngomongnya udah 2 bulan sebelum habis finish. Kenapa kalian manggil saya 1 minggu sebelum habis finish? Kan kitanya yang proses buru-buru. Iya benar. Aku ngomong, lah kenapa nggak ngomong, orang majikanku yang baru loh yang telepon, bukan aku. Gitu. Agensi ngomong ya udah, yang penting ini udah tanda tangan. Iya, tapi kan kayak gini kan majikannya yang baru kan kasihan, buru-buru kesana kesini, bilang gitu. Berarti di sini yang membantu proses mandiri itu majikan baru ya? Iya,
Aku semuanya majikan baru, segala macam urusan majikan baru semua. Terus habis gitu lepas agent, dan terus selanjutnya itu yang DH-nya itu proses online atau datang langsung ke kantor DH? Datang langsung. Oh, berarti Cece-nya datang langsung ke kantor gitu. Tadinya kan sebelum tanda tangan sama agent kan majikanku baru sama aku pergi ke kantor DH. Nah, mereka bilang kita nggak berani kalau belum ada tanda tangan dari agensi gitu. Kita nggak bisa proses gitu kan. Nah, majikanku yang baru kan bingung, terus gimana ini belum dapat surat dari agent kan gitu. Akhirnya seminggu sebelumnya finish itu kan terus dapat, kita langsung ke itu pihak bikin ARC itu. Oh iya. Gitu. Di Taipei Lucu itu ke kantor situ, baru daerah Mingguan sini kan lain-lain itu kan kantornya. Gitu. Terus itu isi-isi formulir juga gitu, Cek? Yang isi majikan semua. Jadi itu yang dibutuhkan apa dokumennya kira-kira? Dokumen itu dari, kan itu ada 3 pihak, 3 belah pihak tanda tangan tuh, majikan lama, agensi, sama majikan baru. Begitu kan itu kantornya tanda tangan semua. Waktu datang ke kantor DH itu apa aja yang diurus? Itu kan dikasih lembaran juga itu, formulir. Tanda tangan itu. Terus abis itu udah? Udah ke itu, ke Imingsu, bikin imigrasi. Itu daftar. Daftar ARC itu. Benar. Berarti datang dulu ke kantor DH, ngurus formulir segala macam, abis itu dibawa ke Imingsu, imigrasi untuk membuat ARC gitu ya. Terus apa lagi? Setelah itu langkahnya tuh apa lagi? Terus ada turun surat dari Depnaker itu, imigrasi, dapat surat dari imigrasi dan turun, terus langsung majikan baru langsung daftar buat Centoka sama itu ARC itu. Yang waktu itu aku ambil di Imingsu itu baru ARC yang di kertas itu tuh, yang ARC sementara itu baru tak ambil. Sekarang udah waktu itu langsung didaftarin lewat online kayaknya sama Berarti intinya itu ada dukungan dari majikan ya untuk proses DH ini. Jadi kita itu lebih ada yang bantu gitu ya. Kalau bisa kita harus sekongkol sama majikan lama, desek sama agensi. Kalau kita sendiri susah, agensi nggak lepas. Benar. Jadi harus itu ya, memang ada ketegasan dari majikan untuk melepas agensi gitu ya. Sebenarnya prosesnya nggak lama ya, Ce ya? Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu proses wirawirinya ke Imingsu sama ke kantor direkhering itu? Nggak lama kok. 1 mingguan? Aku seminggu, cuman kan kita nunggu suratnya turun dari Imingsu, Depnaker itu kan ada apa gitu. Iya, nunggu surat proses. 1 bulan lah. 1 bulan ya, kurang lebih. Jadi sekarang ini kan di kontrak baru nih. Ini ngomongin soal gaji nih. Gajinya berapa nih sekarang di kontrak baru di PRT? Alhamdulillah di kontrak baru itu aku dikasih sama majikan perempuan ini 25. Alhamdulillah banyak ya. Tadinya udah nego 30. Saya maunya kan. Saya maunya 30, uang makan 6.000. Nah, karena majikan tahu peraturannya sekarang ada uang uang asuransi 30.000, jadinya majikanku ngomong aneh, wah jangan 30 ya, ini ada uang asuransi kamu juga 30.000 kasihan kita, jangan 30 ya gitu. Jadi nego-nego tadinya 20, terus 23. Aku bilang nggak mau lah kalau 23, orang aku nggak pakai agent kok 23, aku bilang gitu. Ya udah 25 gitu, ya udah kalau 25 gitu. Berarti alhamdulillah ya, Ce, gajinya 25 ya, hampir ini sama-sama itu loh, sama sama formal. Nah, Ce, kasih tips dong buat teman-teman yang mau proses direkhering itu, kira-kira tipsnya apa atau pesannya apa buat teman-teman semua agar terinspirasi mereka tanpa agensi gitu. Entah itu jangan takut lah atau gimana, harus berani gitu. Pokoknya teman-teman
jangan takut. Yang penting kita benar, udah selesai kontrak, finish, kita harus berani ngomong sama agensi bahwa itu udah hak kita. Memang mereka yang proses dari Indo ke sini, tapi kan dari Indo ke sini kan udah diganti sama majikan, makanya kita harus berani gitu loh. Jangan takut. Iya, majikannya baik juga ya, Ce, ya, majikannya. Ya, semuanya baik, yang sana baik, yang baru juga baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pesan Cece Handayani itu harus berani ngomong. Masalah kita mau tanpa agensi, mau proses mandiri itu harus berani ngomong, dan juga negosiasi tentang gaji. Ini Cece ini berani sampai negosiasi 30.000 NT dolar. Ini sesuatu yang keberanian Cece juga, dan sekarang alhamdulillah dapat gaji 25.000 NT dolar per bulannya. Ini pekerjaan informal. Ya, alhamdulillah. Iya, terus tapi masih dapat uang makan 6.000 loh, Mbak aku. Wah, berarti masih gaji 25.000 NT dolar, masih dapat uang makan 6.000. Iya, berarti totalnya 31. 31. Wah, hebat. Iya. Ya udah, selamat ya, rezekinya lancar ini ya, Cece ya. Berkat keberanian. Ya, berkat keberanian Cece. Oke. Ini patut dicontoh nih, harus berani ya, Ce ya. Jadi TKW itu kalau misalkan kita mau apa-apa itu harus berani. Oke, Ce, jadi kita sambung nanti. Kita kalau misalkan ada waktu luang kita telepon-teleponan lagi ya. Dan sekarang kita tutup dulu informasi kita ke teman-teman. Jadi sebelumnya terima kasih ya, Cece udah meluangkan waktu. Iya, terima kasih. Semangat ya, Ce. Bye-bye. Assalamualaikum. Nah guys, jadi itu tadi interview dari salah satu TKI dari Cece yang kerjanya di informal. Karena keberanian dia, Cece itu mendapatkan gaji di atas 30.000 rupiah per bulannya. Jadi intinya sebelum finish kontrak 2 bulan atau 3 bulan sebelum finish kontrak, kita itu harus laporan ke majikan kalau kita itu mau proses mandiri tanpa agensi. Nah, kalau misalkan agensi tidak mau melepaskan, itu harus ketegasan dari majikan. Kita minta bantuan majikan untuk tegas gitu ya, untuk tegas ke agensi kalau kita itu tidak usah pakai agensi. Karena kontrak kita itu terikat, agensi itu hanya 1 kontrak aja, jadi 3 tahun. Dan kalau kita sudah finish kontrak 3 tahun, maka kita berhak untuk lepas agensi atau proses mandiri. Dan itu harus ada dukungan juga dari majikan, minta ketegasan dari majikan agar agensinya itu bisa melepaskan. Dan seperti yang dibilang Cece tadi, kita langsung aja datang ke kantor DH atau hubungi nomor telepon kantor DH. Setelah itu ikuti peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratannya. Kalian bisa tanya langsung di kantornya, dan untuk alamat nomor telepon aku sertakan di deskripsi box. Jadi teman-teman bisa aja langsung lihat ya. Oke guys, jadi itu aja informasi dari aku. Dan apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!